Apa betul hadis yang menerangkan orang tua Nabi di neraka? Saya pernah mendengar dari salah satu ustaz di internet. Saya sudah pernah jawab ini. Saya sudah pernah sampaikan ini. Ya, sudah. Jadi antum jangan disibukkan sama pertanyaan yang semacam ini. Nggak ada faedahnya. Kalau orang tua Nabi di surga atau selainnya, apa manfaatnya buat antum? Ada pengaruhnya nggak? Nggak ada kan? Jangan disibukkan pada pertanyaan yang seperti ini. Nggak ada faedahnya ini. Makanya ulama nggak pernah bahas-bahas yang seperti ini kepada awam. Nggak akan antum temukan. Silakan cari kitab-kitab pembahasan ulama terhadap awam. Langsung diajarkan. Nggak ada. Ya, karena ini ada dua riwayat yang terpisah. Satu mengatakan beliau itu ahli fatrah. Ya kan? Satu mengatakan, ya, abi wa abuka finnar. Bapakku dan bapakmu di neraka. Kalimatnya menggunakan abi. Ini diperselisihkan. Ada di hadis Muslim. Apakah abi ini menunjuk pada ayah langsung atau menunjuk pada generasi sebelumnya? Sebelumnya, bapaknya lagi gitu kan? Ya, karena kakek pun bisa disebut dengan bapak, paman bisa disebut dengan bapak dalam konteks abun. Bukankah Adam disebut dengan bapak kita? Kemarin kan saya tanya, bapak kamu siapa? Adam gitu kan? Padahal Mulyanto kan? Baik, jadi itu bisa nyambung. Halo? Gitu kan? Ya, ada mana itu orangnya? Nah, kemudian coba cek misalnya, ya, ketika Nabi Yakub alaihissalam, Quran surah ke 2 Al-Baqarah, kan? Dari ayat 132 sampai 133, posisi paling kiri sebelah bawah. Di ayat 133-nya, lihat ayatnya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, ya kan? Lihat wa Ismail wa Ishaq. Silakan kalimatnya. Apakah Anda pernah menyaksikan ketika Nabi Yakub itu akan meninggal, beliau panggil anak-anaknya. Kata beliau, "Nanda, kalau ayah meninggal, kalian mau nyembah siapa?" Perhatikan ayah yang baik. Ketika di ujung hidupnya bukan sibuk membagi warisan, tapi memastikan anaknya beriman tidak kepada Allah. Ya, kalau sudah beriman itu mudah. Akan mudah untuk mengatur semua itu. Apa jawab anaknya? Ayah jangan khawatir. Kalaupun kita berpisah, kami tetap akan beribadah menyembah kepada, lihat, ilahaka, Tuhanmu, ayah. Tuhanmu. Wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapakmu juga. Disebutkan Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq. Lihat. Ibrahim, Ismail, Ishak. Padahal Nabi Yakub anak siapa? Anaknya Ishak. Kok bisa menyebut Ibrahim dengan bapak? Padahal Ibrahim itu kakeknya. Di kakek bisa disebut dengan abun. Jelas ya? Paman bisa disebut dengan abun. Jamaahnya aba. Ya, bahkan lingkungan pun bisa disebut dengan ab yang memberikan pengaruh. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah. Di antara maknanya Islam. Tahu dari mana Islam? Quran surah 30 ayat ke-30. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkan dirimu kepada ad-din dengan lurus, itu fitrah. Ad-din itu Islam. Temukan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ya? Makanya Syekh As-Singkiti ketika ditanya tentang persoalan ini, beliau menjawab bahwa orang tua Nabi itu ahli fatrah. Ada sebagian menyandarkan pada hadis riwayat Muslim mengatakan tetap enggak, tempatnya bukan di surga tapi di tempat lain, gitu kan? Baik disebutkan melalui hadis ini. Itu jadi pembahasan di kalangan ulama. Pembahasan itu bukan untuk menyimpulkan hukum, tapi hanya untuk menggali bagaimana cara istinbat hukum. Dan dulu nggak pernah dibuka kepada awam, walaupun hadisnya ada tentang itu semua, karena ada perbedaan di situ, tapi nggak pernah dibuka kepada awam, karena ini bukan konsumsi awam. Ya, kenapa bukan konsumsi awam? Karena nggak ada manfaat langsung. Apakah bisa jadi motivasi Anda untuk meningkatkan tahajud? Apa hubungannya? Kalau orang tua, sekali lagi, kalau orang tua Nabi ada di surga atau tempat selainnya, terus apa hubungan dengan Anda? Apakah ibadah Anda akan meningkat? Apakah menjamin surga Anda? Kan tidak. Jadi kalau Anda misalnya punya pertanyaan, saya sarankan akan lebih baik kalau Anda bertanya pada segala hal yang kita butuhkan. Itu poinnya. Jangan cuma menghadirkan keramaian. Makanya saya suka bingung, ini kenapa sih dibuka pertanyaan begini? Yang ngajarin Anda siapa sih? Ya, orang-orang yang baik tuh, ulama-ulama dulu nggak pernah buka yang kayak gini di kalangan awam. Sehingga menimbulkan kerepotan, heboh, saling berdebat, diskusi. Tapi nggak ada manfaatnya. Silakan cek, semua berdiskusi gini. Semua, oh, ini hadis sahih, Anda tidak bermanfaat dengan benar. La haula wala quwata illa billah. Terus akhirnya orang jadi ribut, jadi berselisih pada sesuatu yang bukan kepentingannya. Anda sendiri belum jelas masuk surganya. Itu poinnya gitu kan. Dihindarkan segala hal yang tidak bermanfaat. Ya. Imam Syafi'i pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Imam, kenapa anjing kalau kencing kakinya naik satu?" katanya. Kata Imam Syafi'i, "Jangan tanyakan itu kepada saya, cari yang lain." Marah itu Imam Syafi'i gitu kan. Baik. Nah, itu kan. Allah quwata illa billah. Man yas'alu ma la ya'nihi sayasma'u ma la yughnihi. Siapa yang bertanya tentang hal yang tidak penting, dia akan mendengarkan jawaban yang tidak menyenangkan baginya. Tidak sesuai. Jelas ya? Baik.